Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyakit tanaman durian dan jeruk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vika Yusihana, NIM 062. Saya Berdiana Della Febianti, NIM 013. Saya Hari Nur Alim, NIM 129. Pokok bahasan yang pertama, penyakit pada tanaman durian dan pengendaliannya. Terus yang kedua, penyakit pada tanaman jeruk dan pengendaliannya. Tanaman sehat merupakan tanaman yang dapat melaksanakan fungsi-fungsi fisiologisnya sesuai dengan potensial genetik yang dimilikinya. Sedangkan tanaman sakit merupakan terganggunya salah satu atau lebih fungsi fisiologis tanaman. Penyebab tanaman sakit, yang pertama, organisme hidup patogenik, jamur, bakteri, virus, nematoda. Yang kedua, faktor lingkungan fisik atau fisiopat. Tanaman durian adalah tanaman buah asli Asia Tenggara dengan pusat keanekaragaman tertinggi berada di Kalimantan dan sampai saat ini sudah diketahui terdapat 29 spesies dari genus Durio. Tanaman durian dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama Kingdom Plantae, Subkingdom Trahobinota, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Bombaceae, famili Bombaceae, genus Durio, spesies Durio Gibbertinus Murray. Yang pertama itu penyakit pada tanaman durian, kanker bercak. Kanker bercak ini disebabkan oleh cendawan Phytophthora palmivora. Dapat menyebabkan kematian pada bibit, timbulnya bercak pada daun tanaman, busuk akar, busuk buah, baik itu sebelum ataupun sesudah panas, serta kanker batang. Gejala pada kanker bercak ini terdapat luka pada kulit batang pohon yang dekat dengan tanah dan mengeluarkan lendir berwarna merah. Lebih parah, batang pohon akan membusuk dan pucuk tanaman akan mengering. Daunnya layu dan rontok sebelumnya akhirnya mati. Terus pengendaliannya secara terintegrasi seperti penggunaan varietas tahan dan bebas penyakit. Terus kultur teknis itu sehat, pengendalian hayati atau Agnes hayati seperti Bacillus subtilis, Bacillus cereus, dan Bacillus macterium. Yang kedua itu busuk buah disebabkan oleh cendawan Phytophthora sp. spesies. Gejalanya mula-mula pada buah terjadi bercak kebasah-basahan, lalu warnanya berubah menjadi coklat, coklat tua, dan hitam. Setelah 5 hari, pada bercak ini tampak jamur putih yang terdiri dari micelum dan sporagium. Pengendaliannya itu secara preventif menghindarkan buah tersentuh dengan tanah langsung, buah yang matang dipasang ikat sehingga buah tidak jatuh langsung ke tanah. Terus secara kultur teknis itu perbaikan drainase, mengurangi kelembapan. Secara mekanis memangkas bagian tanaman yang terserang. Terus secara biologis pemanfaatan Agnes antagonis Trichoderma harizanum. Terus secara kimiawi menggunakan fungisida.
Kemudian ada penyakit pada tanaman durian, kanker batang. Nah, kanker batang ini disebabkan oleh cendawan Phytophthora palmivora. Nah, gejalanya ada luka yang mengeluarkan lendir merah pada kulit batang di bagian bawah yang dekat dari tanah. Nah, penyakit ini menyebabkan daun layu dan rontok, kemudian pohonnya itu akan mati. Kemudian pengendaliannya itu ada sanitasi kebun, batang yang luka dioles fungisida buatan atau namanya itu bubur bordo atau fungisida metalsilridomil. Kultur teknisnya dengan memperbaiki drainase dengan cara mencegah air hujan agar tidak mengalir di permukaan tanah. Kemudian mengurangi kelembapan kebun dengan cara memangkas daun yang tidak produktif. Selanjutnya ada penyakit pada durian yaitu busuk akar. Nah, busuk akar ini disebabkan oleh Pythium complectans brown. Gejalanya yaitu timbulnya bercak nekrotik pada akar lateral, kemudian dimulai dari bagian ujung. Kemudian jaringan kulitnya mati menjadi berwarna coklat tua dan bagian berkayu jadi berwarna merah muda. Pengendaliannya dengan cara preventif, yaitu sistem drainase yang baik, memilih batang bawah yang tahan terhadap penyakit. Kemudian kuratifnya dengan dibongkar akarnya dan dimusnahkan. Kemudian penggunaan fungisida berbahan aktif metalaksil, fosfonat, atau fusetil aluminium. Yang selanjutnya penyakit pada tanaman durian, jamur upas. Nah, itu disebabkan oleh cendawan Upasia salmonicolor. Gejalanya, cabang dan kulit kayu terdapat benang-benang jamur mengkilat seperti sarang laba-laba. Jamur berkembang menjadi kerak berwarna merah jambu dan masuk ke dalam kulit dan kayu sehingga cabang mati. Pengendaliannya pada tingkat sarang laba-laba, melumasi cabang yang terserang dengan fungisida, misalnya Calizin RM. Jamur membentuk kerak merah jambu, dilakukan pemotongan cabang kira-kira lebih 30 cm ke bawah bagian yang berjamur dengan menyemprotkan antrokol 70 WP, propinep 70,5%, dosis 100-200 gram liter air atau 1-1,5 kg per HA dikasih. Kemudian penyakit pada tanaman durian yang selanjutnya adalah penyimpangan fisiologis pada durian disebabkan oleh faktor lingkungan, cuaca, dan kurangnya prasarana tumbuh. Yang pertama itu inti basah. Nah, buah durian berair dan sangat lembek. Biasanya karena hujan lebat 1 hari sebelum panen. Pengendalian dengan mencegah terjadinya genangan air di sekitar tanaman. Kemudian yang kedua adalah buah masak tidak merata. Terjadi karena ketidakseimbangan nutrisi dan mineral atau kurangnya ketersediaan air. Pengendalian dengan pemupukan dosis yang tepat. Yang ketiga adalah ujung daun mengering. Disebabkan karena kekurangan unsur mikroseng. Pengendaliannya dengan menyemprotkan unsur mikroseng. Yang keempat adalah tip burn, yaitu bagian ujung buah terdapat titik atau bercak coklat kehitaman karena proses masaknya buah terlalu cepat dan pada saat pembentukan buah tanaman kekurangan nutrisi dan air. Yang selanjutnya adalah tanaman jeruk. Nah, tanaman jeruk ini adalah tanaman dengan kadar vitamin C dan mineral yang tinggi. Tanaman ini termasuk tanaman dikotil. Jeruknya itu dapat dimanfaatkan dengan dimakan langsung atau diolah menjadi bahan baku, dessert, atau minuman. Nah, tanaman jeruk ini diklasifikasikan sebagai berikut, termasuk kingdom Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, divisinya Magnolia Pita, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Sapindales, familinya Rutaceae, genusnya Citrus, dan spesiesnya Citrus species. Kemudian penyakit pada tanaman jeruk. Yang pertama yaitu kanker jeruk.
disebabkan oleh Xanthomonas axonopodis PVJ3. Gejala yang ditimbulkan yaitu bercak putih pada sisi bawah daun yang selanjutnya warna hijau gelap. Kadang-kadang berwarna kuning di sepanjang tepinya. Bagian tengah berbentuk gabus warna coklat. Luka terjadi pada bagian atas dan bawah daun. Pada buah ditandai dengan gejala serupa dengan di daun, tetapi bagian tepi tidak berwarna kuning. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara kultur teknis, dengan tidak menanam jenis yang rentan di sekitar tanaman jenis komersil, kimiawi dengan penggunaan fungisida berbahan aktif koper, dan antibiotika seperti streptomycin dan chloromycetin. Kemudian penyakit blendok disebabkan oleh cendawan Botryodiplodia theobromai. Gejalanya, tanaman bereaksi terhadap serangan patogen dengan mengeluarkan substansi pertahanan berupa blendok atau gumosis. Terdapat dua jenis, yaitu pertama blendok atau diplodia basah, dan yang kedua yaitu blendok diplodia kering. Yang pertama, diplodia basah, batang, cabang, atau ranting yang terserang mengeluarkan blendok berwarna kuning keemasan, dan pada stadia lanjut, kulit tanaman mengelupas. Yang kedua, blendok atau diplodia kering, kulit batang atau cabang tanaman yang terserang akan mengering tanpa mengeluarkan blendok, sehingga gejalanya lebih sulit diamati. Pada bagian celah kulit terlihat adanya massa spora jamur berwarna putih atau hitam. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara memangkas ranting dan cabang yang terserang penyakit, kemudian dibakar atau ditimbun. Menjaga kebersihan alat pertanian. Selanjutnya, embung tepung. Disebabkan oleh cendawan Oidium tingitanium. Tandanya ada lapisan tepung putih pada bagian atas daun. Pada fase kritis serangan adalah periode pertunasan dan daun muda yang sedang tumbuh. Buah muda yang terserang mudah gugur. Gejala yang ditimbulkan, serangan pada daun menyebabkan daun abnormal dan mengalami malformasi yang biasanya bersifat permanen, tidak dapat tumbuh lagi. Serangan pada buah menyebabkan gejala buri kusam. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan pemanfaatan filtrat daun nimba, senyawa azadiraktit, penggunaan pestisida berbahan aktif siproconazole. Apabila serangan parah pada tunas muda, maka dilakukan pemangkasan, kemudian dimasukkan kantong plastik atau dibakar. Penyakit pada tanaman jeruk selanjutnya yaitu Citrus exocortis viroid atau CEV, disebabkan oleh viroid exocortitis. Gejalanya terjadi pada bagian batang bawah yang tampak di atas permukaan tanah, yaitu kulitnya bersisik-sisik, tak beraturan, dan sebagian terlepas dari jaringan kayu. Sisik-sisik ini dapat menjalar ke perakaran dan dapat menyerang perakaran yang telah besar. Kadang-kadang keluar gom di balik sisik tersebut. Pada infeksi berat, menyebabkan pertumbuhan terhambat atau kerdil. Pengendaliannya dapat menggunakan batang bawah yang bebas penyakit, menggunakan alat pertanian yang steril, karena penyebaran viroid ini dapat terjadi karena kontak alat pertanian, mengatur jarak tanam, karena penularan dapat terjadi karena gesekan daun ataupun akar. Penyakit puru berkayu pada jeruk disebabkan oleh patogen virus Vein Ination jeruk atau Citrus Vein Ination Virus (CVIV). Gejalanya terdapat dua gejala, yaitu Vein Ination atau woody gall. Yang pertama, Vein Ination, munculnya puru kecil ination tersebar tidak teratur pada tulang daun di permukaan bawah daun. Yang kedua yaitu woody gall, munculnya puru di bagian batang dan akar. Mula-mula munculan berupa berukuran kecil, berwarna hijau pucat, kemudian berkembang melebar dan membesar tak beraturan. Pengendaliannya dapat menggunakan bibit bebas penyakit maupun pengendalian vektor seperti kutu daun. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.